Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat, atas segala berkah yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkah-berkah yang datang kepada kita, yang diberikan kepada kita, maka setidaknya ada dua berkah yang mana sebagai seorang manusia kita kadang terlupa, kita kadang terluput, tetapi manfaatnya sangat penting bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, dan di antara berkah dan nikmat itu adalah maghbunun fihi ma katsiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Bahwasanya yang seringkali terlupa bagi manusia adalah kesehatan dan juga waktu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita, serta panglima jihad kita yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang pada sebelumnya kita sempat kami sampaikan bahwa di antara nikmat itu adalah ada nikmat waktu. Sebagian ulama mengatakan al-waktu kas-sayf, bahwa waktu itu seperti pisau. In lam taqta'hu yaqta'ak. Apabila kita tidak bisa mempergunakan waktu itu untuk memotong, maka tentu waktu itu yang akan memotong kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Genap kita sedang berada di salah satu bulan yang sangat suci, yang mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit berfirman bahwasanya bulan ini adalah bulan yang apabila kita meminta maghfirah, apabila kita meminta ampunan, maka Allah akan ampuni. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sabdanya menyampaikan, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang berdiri untuk beribadah di bulan ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba itu. Betul, kita sedang ada pada bulan, pada momentum, yaitu Ramadan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surat Asy-Syams Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Pada ayat ini disampaikan, beruntung orang-orang yang mau mensucikan diri. Maka tidak beruntung orang-orang yang tidak mau mensucikan dirinya. Dengan apa? Tentu dengan memohon ampunan, tentu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatasnamakan waktu demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian.
illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, serta melakukan amal-amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, serta saling menasihati dalam kebaikan dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Dua ayat atau dua dalil yang menunjukkan bahwasanya bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Yang pertama, Allah katakan dia adalah orang-orang yang beruntung apabila ia berhasil mensucikan dirinya. Tentu apalagi ketika kita ada pada momentum bulan Ramadan. Lalu yang kedua, sungguh menjadi orang-orang yang ada di dalam kerugian apabila tidak bisa melaksanakan amalan-amalan soleh. Tentunya apalagi di momentum bulan Ramadan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini adalah sebuah permadani yang indah. Apabila kita bisa berjalan, bahkan bermain-main di atasnya, kita termasuk orang yang beruntung. Tetapi tidak semua orang bisa melihat permadani itu indah. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bermain-main di atasnya. Maka sungguh orang yang beruntung yang bisa memandang permadani itu, bahkan bisa bermain di atas permadani itu. Siapakah orang-orang yang bisa bermain dan bisa memandang permadani itu, bisa memanfaatkan permadani itu? Adalah orang-orang yang senantiasa bermujahadah melakukan amal-amal kebaikan, mengusahakan melakukan amal kebaikan. Maka Ramadan yang hanya kurang lebih 1 bulan ini, marilah bersama-sama kita memanfaatkan itu. Jangan sampai 30 hari ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk kita meminta ampunan, Allah siapkan untuk kita menambah pundi-pundi pahala, hangus sia-sia karena kita sebagai seorang muslim tidak bisa memanfaatkan itu. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah amalan, memberikan sebuah ibadah khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini perintahkan kepada seluruh orang mukmin untuk berpuasa, menggenapkan puasanya selama 1 bulan penuh. Yang mana ganjaran berpuasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bedakan daripada amalan-amalan yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa seluruh amalan manusia itu untuk mereka, tetapi Allah kecualikan berpuasa ini. Maka puasa ini adalah amalan yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan ganjaran pada amalan. Dan daripada berpuasa, kita juga disunnahkan untuk melakukan sholat tarawih dan sholat witir. Kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita disunnahkan untuk memperbanyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga 1 kali 24 jam harusnya kita bisa mengoptimalkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya memiliki nilai jual dan daya saing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Barang siapa yang bisa mengoptimalkan bulan Ramadan yang genap 1 bulan ini dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa. Belum lagi nanti setelah selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, kita langsung disambut dengan puasa di bulan Syawal secara 6 hari. Sehingga insya Allah kita akan menjadi hamba yang sangat beruntung, karena selama bulan Ramadan kita bisa mensucikan diri kita dengan amalan-amalan kebaikan yang baik dan dengan segala sesuatu yang tentunya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kami mengingatkan tentu untuk diri kami pribadi dan tentu untuk jamaah sekalian, pergunakanlah waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan amal ibadah yang mahdhah maupun yang ghair mahdhah, yang sifatnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifatnya menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang ghair mahdhah, yang sifatnya adalah menjalin muamalah, menjalin hubungan antar sesama manusia, baik berupa saling menasihati, baik berupa ta'awun, baik berupa tasam, terutama di bulan Ramadan. Oleh karena itu, semoga Ramadan ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semua, bisa memberikan surga yang mana tentu surga yang kita dambakan adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mengalir telaga dan susu. Insya Allah kita akan termasuk dalam penghuni surga, termasuk dalam ahlul jannah yang beruntung apabila kita nanti menemukan. Sekian dari kami. Apabila ada sesuatu yang tidak baik dan tidak pas di hati para jamaah sekalian, kami mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.